Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Midah Wirunisa dari jurusan Teknologi Pangan dengan NIM 2530200153. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi paling penting di dalam mata kuliah Pancasila, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Selama ini mungkin kita hanya mengenal Pancasila itu sebagai dasar negara atau sekedar 5 sila yang dihafalkan sejak sekolah dasar. Namun sebenarnya Pancasila jauh lebih dalam dari itu. Pancasila bukan hanya kumpulan nilai atau slogan politik loh. Ia adalah filsafat hidup, pandangan mendalam tentang manusia, kehidupan, dan tujuan bernegara. Melalui video ini, kita akan membahas tentang pengertian filsafat, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, mengapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat, ciri-cirinya, dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis, nilai filosofi tiap sila, penerapannya dalam kehidupan modern, serta relevansinya di era digital seperti sekarang ini. Semoga dari pembahasan ini kita memahami ya bahwa Pancasila bukan hanya untuk dihafal saja, tetapi untuk dipahami, dihayati, dan diamalkan. Sebelum masuk ke Pancasila, kita harus memahami dulu nih, apa itu filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari kata Yunani, philosophia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat adalah usaha manusia untuk mencari kebenaran paling mendasar tentang hidup, manusia, dunia, dan tujuan keberadaan. Filsafat mengajak kita bertanya, mengapa ada sesuatu? Apa hakikat manusia? Bagaimana manusia terus hidup? Apa kebenaran? Dalam konteks bangsa Indonesia, filsafat menjadi dasar untuk menentukan arah, nilai, dan pedoman kehidupan bersama. Karena itulah, ketika kita mengatakan bahwa Pancasila adalah filsafat, berarti Pancasila berisi gagasan mendalam tentang manusia dan kehidupan. Sekarang, aku bakal jelasin dulu nih sejarah tentang perumusan Pancasila. Untuk memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, kita harus melihat bagaimana ia dirumuskan. Pancasila bukan muncul tiba-tiba. Ia lahir melalui berbagai proses. Yang pertama, ada sidang BPUPKI pada 1945. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Supomo menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Yang kedua, ada pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila. Ia menyampaikan 5 prinsip dasar yang berasal dari nilai-nilai asli bangsa. Dan yang ketiga, di Piagam Jakarta. Rumusan awal Pancasila disepakati dalam Piagam Jakarta sebelum akhirnya disempurnakan menjadi rumusan 18 Agustus 1945. Proses panjang ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan dibuat oleh satu orang, melainkan hasil perenungan para pendiri bangsa berdasarkan budaya, nilai, dan pengalaman masyarakat Indonesia sejak dahulu. Disinilah letak kekuatan filosofinya. Pancasila lahir dari refleksi mendalam atas jati diri bangsa. Oke, lanjut. Pancasila sebagai sistem. Dalam filsafat, sistem berarti kumpulan unsur yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan. Pancasila disebut sistem karena kelima silanya. Tidak berdiri sendiri, saling mengisi dan memperkuat, membentuk struktur hierarkis, dan menghasilkan makna yang utuh. Pancasila bersifat hierarkis piramidal. Sila pertama menjiwai sila-sila berikutnya. Sila kelima menjadi tujuan akhir yang ingin diwujudkan. Masuk ke contohnya.
Tanpa nilai ketuhanan, kemanusiaan kehilangan arah moral. Tanpa kemanusiaan, persatuan tidak punya fondasi etis. Tanpa persatuan, musyawarah tidak mungkin terjadi. Dan tanpa musyawarah, keadilan sosial tidak bisa diwujudkan. Inilah sebabnya Pancasila adalah sistem nilai yang utuh, bukan potongan-potongan ide. Ciri-ciri Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila memiliki ciri-ciri khas sebagai filsafat. Yang pertama, sistematis. Tiap sila berkaitan secara logis. Yang kedua, koheren. Antar sila tidak bertentangan. Dan yang ketiga, mendasar. Membahas hakikat manusia, moral, dan kehidupan. Yang keempat, menyeluruh. Mencakup ketuhanan, sosial, politik, dan ekonomi. Yang kelima, universal. Tapi khas Indonesia, sesuai nilai kemanusiaan namun berakar pada budaya bangsa. Ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah landasan filosofis kehidupan bernegara. Oke, sekarang mengapa sih Pancasila itu disebut sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan pentingnya. Yang pertama, Pancasila berisi pemikiran mendalam tentang manusia. Yang kedua, sila-silanya saling terkait sebagai satu kesatuan logis. Yang ketiga, Pancasila mengatur cara berpikir dan bertindak. Dan yang keempat, mengandung kebenaran universal tapi tetap mencerminkan jati diri bangsa. Dan yang kelima, digunakan untuk membangun arah moral, politik, dan sosial. Dengan kata lain, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi way of life. 3 dimensi filsafat dalam Pancasila. Yang pertama, dimensi ontologis, hakikat manusia. Pancasila memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, makhluk hidup, dan makhluk sosial. Keseimbangan ketiganya tampak dalam hubungan antar sila. Yang kedua, dimensi epistemologis, cara memperoleh kebenaran. Kebenaran dalam Pancasila berasal dari akal, hati nurani, budaya, dan wahyu Tuhan. Pancasila tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan maupun nilai religius. Dan yang ketiga, dimensi aksiologis, yaitu nilai dan tujuan. Nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai pedoman moral untuk mencapai keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan umum, dan kehidupan yang harmonis. Nilai filsafat dalam setiap sila. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Dasar moral seluruh sila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengakuan martabat setiap manusia, perlindungan HAM. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial, gotong royong, toleransi, dan kebinekaan. Sila keempat, kerakyatan dalam permusyawaratan. Manusia sebagai makhluk rasional. Musyawarah sebagai metode mencari kebenaran bersama. Sila kelima, keadilan sosial. Tujuan akhir hidup berbangsa, kesejahteraan, dan pemerataan. Contoh penerapan filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ke-1, toleransi antar pemeluk agama. Sila kedua, tidak merundung dan saling menghargai sesama. Sila ketiga, ikut kegiatan gotong royong di desa atau di lingkungan sekitar rumah. Sila keempat, ikut rapat-rapat gitulah, kayak UKM gitu ya, unit kegiatan mahasiswa, atau himpunan, itu kan kegiatan-kegiatan gitu ya, rapat, musyawarah, pasti ada kayak gitu. Sila kelima, bersikap adil, berbagi, dan tidak egois. Pancasila hidup bukan dalam teks, tetapi dalam tindakan. Di zaman media sosial, AI, dan globalisasi, Pancasila tetap relevan loh.
Contohnya, melawan ujaran kebencian. Itu merupakan nilai kemanusiaan. Lalu menyaring budaya asing. Itu merupakan persatuan dan identitas bangsa. Lalu ada etika digital. Musyawarah dan penggunaan akal sehat di situ. Terus ada keadilan digital juga. Itu merupakan akses teknologi yang merata. Pancasila menjadi kompas moral di tengah perkembangan zaman ini loh. Ada juga fungsi dan tujuan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila berfungsi sebagai dasar berpikir bangsa, pedoman moral dan etika nasional, arah pembangunan dan hukum, penyaring ideologi anti-humanis. Pancasila membantu kita menjadi masyarakat yang adil, beradab, dan harmonis. Selain sebagai sistem nilai dan sistem filsafat, Pancasila juga memiliki kedudukan penting sebagai etika kebangsaan. Artinya, Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman moral yang mengatur bagaimana kita hidup bersama sebagai sesama warga negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengajarkan kita bagaimana bersikap terhadap orang lain, bagaimana menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita, serta bagaimana menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Etika Pancasila ini tidak bersifat memaksa, tetapi tumbuh dari kesadaran moral yang lahir dari budaya dan karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat ini, terutama dengan kehidupan digital yang sangat mempengaruhi cara kita berinteraksi, Pancasila justru menjadi semakin relevan. Di era digital ini, perilaku masyarakat tidak hanya terlihat di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Nilai-nilai Pancasila sebagai filter agar kita tetap bijak dalam bermedia sosial. Misalnya, nilai kemanusiaan mengingatkan kita untuk tidak menyebarkan ujaran kebencian atau perundungan cyberbullying, ya. Nilai persatuan mengajarkan agar kita tidak ikut terpecah belah oleh perbedaan opini yang berkembang di media sosial. Begitu juga nilai musyawarah yang mendorong kita berdiskusi secara dewasa, bukan saling menjatuhkan. Bahkan, nilai keadilan sosial pun dapat diterapkan dengan mendukung ruang digital yang inklusif, aman, dan adil bagi semua orang. Namun, tentu saja penerapan Pancasila dalam kehidupan modern tidak lepas dari berbagai tantangan. Globalisasi membawa banyak nilai baru yang tidak semuanya cocok dengan kepribadian bangsa. Kita menghadapi masalah-masalah seperti intoleransi, perpecahan akibat perbedaan pilihan politik, kesenjangan sosial yang semakin nyata, hingga hilangnya budaya musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Semua ini menunjukkan bahwa nilai Pancasila belum sepenuhnya menjadi pedoman hidup setiap warga. Ya, tapi justru karena adanya tantangan-tantangan inilah pengalaman Pancasila menjadi semakin penting kan. Pancasila memberikan arah agar bangsa Indonesia tidak kehilangan identitasnya dalam arus perubahan yang begitu cepat gitu. Nah, disinilah peran generasi muda menjadi sangat besar. Generasi muda adalah kelompok yang paling dekat dengan teknologi, sehingga paling terpapar berbagai pengaruh dari luar. Karena itu, generasi muda bukan hanya dituntut untuk memahami Pancasila, tetapi juga menghidupkan nilai-nilainya dalam kehidupan nyata. Pengalaman Pancasila sebenarnya dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menghargai perbedaan pendapat teman, memilih kata-kata yang baik ketika berkomentar di media sosial, terus ikut bermusyawarah dalam organisasi kampus, membantu teman yang membutuhkan, hingga berusaha bersikap adil dalam situasi apapun.
Nah, ketika hal-hal kecil ini dilakukan secara konsisten, maka nilai-nilai Pancasila akan benar-benar terasa loh dalam kehidupan masyarakat. Pada akhirnya, Pancasila bukan hanya sebuah teori dan ideologi yang tertulis dalam dokumen negara, melainkan sebuah cara hidup. Ia akan hidup jika kita menghidupkannya. Dan tugas itu kini berada di tangan kita semua, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa. Salah satu hal yang sering dilupakan ketika kita membahas Pancasila adalah bahwa Pancasila pada dasarnya merupakan hasil perenungan filosofis yang mendalami tentang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Dalam filsafat, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki akal budi, kehendak, dan kebebasan. Nilai-nilai dalam Pancasila sebenarnya berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan filsafat tentang hakikat manusia itu sendiri. Misalnya, sila pertama menjawab pertanyaan mengenai hubungan manusia dengan Tuhan. Sila kedua menjelaskan bahwa manusia seharusnya memperlakukan sesamanya dengan baik. Sedangkan sila ketiga sampai kelima berbicara tentang bagaimana manusia hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur, adil, dan seimbang. Semua ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak lahir dari ruang kosong, tetapi dari pemikiran mendalam tentang eksistensi manusia Indonesia. Dalam perkembangannya, Pancasila juga menjadi landasan filosofis bagi penyusun nilai-nilai dalam kehidupan sosial dan politik bangsa. Filsafat Pancasila melihat manusia bukan sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang lebih besar. Konsep ini sangat berbeda dengan ideologi Barat yang menekankan individualisme atau liberalisme yang terlalu memberi kebebasan tanpa batas. Pancasila menegaskan bahwa kebebasan individu tetap penting, tetapi harus sejalan, berdampingan dengan tanggung jawab sosialnya. Nah, pandangan ini sejalan dengan prinsip filsafat yang menyebutkan bahwa kebebasan sejati tidak hanya berarti bebas melakukan apapun, tetapi juga kesadaran untuk bertindak demi kebaikan bersama. Dengan kata lain, Pancasila mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Sebuah konsep yang sangat filosofis namun sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selain itu, Pancasila juga menjadi dasar dalam membentuk cara berpikir bangsa Indonesia. Dalam filsafat, cara berpikir manusia ditentukan oleh nilai-nilai yang ia yakini. Maka, ketika nilai-nilai Pancasila benar-benar tertanam dalam diri seseorang, cara berpikir, bersikap, dan bertindaknya pun akan dipengaruhi oleh nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Misalnya, ketika menghadapi konflik, seseorang yang berpedoman pada filsafat Pancasila akan lebih memilih jalan dialog dan musyawarah daripada permusuhan. Atau ketika melihat ketidakadilan, dia akan bergerak untuk membantu memperbaikinya, gitu. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya hidup sebagai teori, tetapi sebagai filsafat praktis yang menjadi pedoman nyata dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Jika kita melihat lebih luas, Pancasila juga dapat dipahami sebagai filsafat yang bersifat integratif. Filsafat Pancasila mampu menggabungkan nilai-nilai universal yang berlaku di seluruh dunia dengan nilai-nilai khas budaya Indonesia. Misalnya, nilai kemanusiaan pada hakikatnya adalah nilai universal yang diakui oleh berbagai peradaban.
Tapi dalam konteks Indonesia, nilai ini diwujudkan melalui sikap gotong royong, tenggang rasa, dan saling menghormati. Begitu pula nilai demokrasi yang merupakan nilai global. Tetapi dalam Pancasila diwujudkan melalui musyawarah mufakat, bukan sekadar voting mayoritas. Kemampuan Pancasila untuk menggabungkan nilai universal dan nilai lokal ini menjadikannya filsafat bangsa yang bersifat sangat fleksibel dan adaptif. Gitu. Dari semua pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa Pancasila adalah sistem filsafat yang lahir dari nilai-nilai bangsa, terdiri dari sila-sila yang saling berkaitan, dan menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Tugas kita sebagai generasi penerus bukan hanya memahami Pancasila di atas kertas saja, tetapi menghidupinya dalam keseharian. Segitu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!